Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Jalmira Aidina Barus. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada saat ini saya berada di semester 7. Kali ini saya akan membahas mengenai usaha yang lagi saya jalankan bersama satu rekan saya. Di mana saya ingin memaparkan usaha ini dalam bentuk PowerPoint. Adapun tujuan dari pemaparan usaha ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, langsung saja kita melihat pemaparannya. Oke. Nama dari usaha yang saya dan teman saya itu geluti adalah Kedan Siksekan. Usaha ini bergerak dalam bidang thrift shop. Ini seperti kita tahu, ini adalah logo kecil dari usaha kami. Oke, kita lanjut. Ini adalah saya, Jalmira Aidina Barus. Baru ini adalah rekan saya, Hairul Amri Sinaga. Oke. Ini data usaha kami. Nama tokonya Kedan Siksekan, bisa dilihat Instagramnya, Shopee-nya, Lazadanya, ya kan. Bidang usaha kami itu fashion, jenis produk itu pakaian, tapi di sini pakaian ada, sepatu ada, topi ada, ya lumayan banyak lah bidang fashionnya. Lokasi usahanya itu masih sederhana, masih di rumahan, Jalan Bajak 5 Gang Sejahtera atau Gang Wongso. Kalau slogan usaha kami, Kedan-kedan senang, saya pun tenang. Oke, dasar pemikiran kami memulai usaha itu, yang pertama mengisi waktu luang. Waktu luang di luar kampus kami gunakan untuk usaha. Sebenarnya pas masa SMA kami juga punya usaha bareng, kayak ngejual barang, orang yang ngejual barang ke kami, baru kami jual lagi barang itu, kayak gitulah istilahnya, ya kan. Baru kami mau cari hal yang baru untuk mengisi waktu luang kami, ya kan. Baru yang kedua itu tidak menyita banyak tenaga dan waktu. Ini cocok untuk kami mahasiswa yang mau berusaha, ya kan. Baru market thrift ini banyak diminati. Kenapa? Banyak orang yang ingin membeli baju berbrand tetapi tidak memiliki cukup uang. Benar kan? Banyak kan orang yang dia mau pengen bajunya ini yang brandnya kan bagus gitu, kayak brand-brand ternama, Uniqlo, misalnya H&M, seperti brand-brand gitu, Adidas, yang kan kalau diberi barunya itu sekitar mahalan, ya kan. Sedangkan orang mau mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya ya ini, pakai barang thrift ini, beli barang thrift. Baru ini belajar usaha. Keempat, belajar usaha. Ini mencari pengalaman sih, mencari kawan. Semenjak kami ikut ke bidang ini, kami kan banyak belanja tuh kan, belanja ke daerah ini gitu. Nanti ketemu suatu abang-abang juga, ketemu kakak-kakak juga, atau ketemu ibu-ibu yang ngasih tahu nih, oh ini kesini jalannya yang bagus. Nanti kalau mau beli yang ini, bagusnya itu di daerah ini, gitu. Jadi dia lebih banyak aja kenalannya, lebih banyak pengalamannya, bisa ke sana, bisa ke sini, ya kan. Oke. Kita lanjut tujuan memulai usaha. Tujuan memulai usaha ini, yang pertama pasti menciptakan lapangan kerja sendiri, ya kan. Kenapa menciptakan lapangan kerja sendiri? Karena kami berharapnya ke depannya itu kan lebih maju lagi usaha yang kami geluti ini, biar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, kan. Baru untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Karena kan nggak dipungkiri, ya kan, kita mau jajan yang banyak, tapi kan kalau kita mengharapkan dari orang tua aja malu gitu kan. Kan kita udah
besar gitu. Baru yang ketiga mengurangi beban keluarga. Kenapa mengurangi beban keluarga? Kan misalnya nih kita mau beli buku gitu, kita nggak ada duitnya ya, harus minta lagi. Ini kan kalau kita punya uang pegangan, bisa nih uang kita duluan gitu. Baru yang keempat, untuk mencari pengalaman-pengalaman. Ya ini tujuan kami ya, itu mencari pengalaman-pengalaman, mencari kenalan. Oke, kita lanjut ya. Ini selanjutnya itu adalah detail produk kami. Ini yang pertama itu adalah kaos. Kalau kaos ini kami ngambil yang berbrand ya, kayak Guess, Uniqlo, H&M, Adidas. Pokoknya semua kami usahakan memang ngambil kaos yang bermerek karena orang banyak ngincer yang bermereknya. Itu kaos. Kaos kami banyak jual. Kalau kaos hoodie itu paling banyak kami jual lah di kedan kami ya kan. Baru yang kedua itu adalah waist bag. Di waist bag ini kami jarang bisa dibilang jual waist bag ini ya kan. Karena jarang yang minat ke waist bag ini. Gitu. Kalau pelanggannya minta, nanti kami cari gitu. Boleh sistem yang pesan dulu baru kami cari gitu ya kan. Baru lanjut, ini adalah hoodie. Ini hoodie, contoh hoodie-hoodienya bisa dilihat. Ini Gap ya. New Balance, Adidas, Jeep, H&M, Dickies, Lacoste. Banyak yang bermerek-merek gitu kami ambil sengaja biar orang-orang kan lebih tertarik ya, biasanya yang berbrand tapi masih yang bagus ya kan. Oke, selanjutnya itu adalah sepatu. Ini contoh sepatu yang kami jual, ini Converse. Jadi kami jual memang sepatu, sering sih kami jual karena hobi dari teman partner saya tadi itu adalah sepatu. Jadi dia sering juga ngapain sepatu-sepatu gitu. Jadi kami ya menjual juga sepatu-sepatu. Baru selanjutnya itu adalah, ini adalah contoh produk TD kami. Kalau ini TD ini sebenarnya kalau orang mau mesan TD baru kami buat. Gitu. Ini di misalnya ini kaos misalnya, kita balik lagi ke kaos ini. Kalau kaos ini udah nggak bagus gitu atau ada bolongan gitu, itu kami kayak revisi lagi gitu, kayak kami wantek biar dia lebih cerah warnanya, yang koyak-koyak dikit kami bagusin gitu. Jadi dia barangnya itu nampaknya bagus gitu, nggak seperti yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya di topi. Topi ini juga cukup banyak karena yang partner saya itu juga hobi topi, jadi cukup banyak kami ngapain topi. Baru yang ini terakhir, ini celana ya sewajarnya aja. Kalau kami dapat barang celana ya udah kami pakai, tapi sebenarnya hampir dari 70%-nya itu kami hoodie. Karena hoodie banyak dilihat atau diminati orang ya kan. Untuk produk-produk ini semuanya kami telah cuci, kami kasih pewangi, kami setrika. Jadi pembeli kami itu sudah menerima barang yang bersih, wangi tentunya ya kan. Jadi bisa langsung dipakai. Gitu. Oke, selanjutnya kita lihat target pemasaran kami. Target pemasaran kami ini merupakan orang-orang yang bermain sosial media. Bisa itu Instagram, Facebook. Facebook itu dari marketplace ya kan, Shopee atau anak muda lainnya lah ya kan. Usaha ini sih buka setiap hari dari jam 9 sampai 21 WIB di rumahan. Usaha ini berada di lokasi rumahan ya, tetapi walaupun berada di rumah banyak juga kok yang mau mampir ke toko. Oke, lanjut. Ini market size kami. Banyak yang belanja di thrift kami itu via Instagram. 40%-nya itu via Instagram, 40%-nya via Shopee, 20%-nya ke toko FB Lajadak. Banyak orang yang ke toko itu ya udah lihat dulu bang, pesan dulu ya ini bang, nanti kami
ambil ya transfernya, nanti abang kirim aja gitu. Dia cuma mau melihat barang itu jelas gimana barangnya bagus atau enggak gitu. Oke. Ini target kami. Kebanyakan yang berjualan yang membeli jualan kami itu sebenarnya laki-laki, karena kembali lagi yang kami jual itu banyak yang hoodie itu kan banyak yang laki-laki gitu yang pakai kan, tapi perempuan juga banyak. Untuk rentang umurnya itu yang mau beli itu sekitar 18 sampai 25 tahun. Ada juga sih yang 26 sampai 50. Itu pun seperti orang tua dari yang 18 sampai 25 tahun ini yang minta beli hoodie, misalnya carikan hoodie yang ukurannya agak jumbo gitu, yang kami harus cari itu. Oke. Untuk review komentar atas penjualan kami, komentar negatif sejauh ini kami rasa pun belum pernah negatif banget gitu. Semua mungkin dia ngasih saran gitu ya kan. Kalau komentar positif, alhamdulillah sampai sekarang kami masih menerimanya. Bisa dilihat dari Instagram kami, Kedan 6 Second, dari Shopee kami juga. Nah, ya kan? Oke, lanjut. Nah, ini analisis SWOT kami. Strength, dari strength dulu ya kan, kekuatan. Kekuatan dari usaha kami itu ya pelayanannya ramah, harga terjangkau, ya kan. Selain harga terjangkau, di Kedan ini juga dibuat orang kayak nyaman gitu. Kenapa saya bilang orang kayak nyaman? Kan pernah kita ini dulu ya, kayak cerita dulu. Orang pernah bilang gini ke kami, ya, abang enak ya di sini, kayak lebih terbuka aja gitu jualannya. Karena kami bilang kalau misalnya kalian udah store barangnya, rupanya kita COD-an, rupanya nggak suka, nggak apa-apa, dikembalikan. Kami prinsipnya kayak gitu, nggak apa-apa dikembalikan gitu. Kalau pas COD memang nggak sesuai dengan barang yang kalian iniin, daripada foto, kami bilang. Baru orang itu bilangnya enak gitu, nggak marah-marah abangnya. Jadi kayak orang itu bilangnya ini nih kelebihannya sih gitu. Jadi ya bukan melebih-lebihkan, tapi itulah yang terjadi ya kan. Baru kualitasnya pasti terbaik ya kan. Oke, lanjutnya itu adalah weaknesses, yaitu kelemahan ya kan. Jadi kelemahannya itu tempat kami itu masih di teras rumah, kami belum mampu lah untuk nyewa toko yang besar gitu. Baru kami pegawainya nggak ada, ya kami aja yang bergerak di bidang itu. Nah, baru barang kami itu tidak menentu masuknya berapa, tergantung penjualanan lah ya. Oke, selanjutnya opportunities. Nah, opportunities ini peluang ya. Nah, peluangnya ini banyak diminati masyarakat menengah ke bawah ya kan. Baru budaya masyarakat kan ini konsumtif kan, pemakai, jadi banyak lah yang membeli, baru menarik banyak teman lah untuk join untuk ke kami gitu ya kan. Oke, selanjutnya itu adalah threat, ancaman. Ancamannya ini sih ada masyarakat yang masih menculas gitu kan. Thrift, apa sih thrift itu? Kayak barang-barang yang ini udah jelek masih aja dijual gitu, cemoohan gitu lah. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa ya kan, namanya orang. Oke, kita lihat kali ini adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini biaya tetap. Ini sebenarnya biaya tetapnya itu yang pertama kami memulai ya, kalkulator, hanger, speaker, buku laporan keuangan, lampu tumbler. Ini 360.000 lah totalannya. Kalian juga pernah sebenarnya kayak jualannya itu di belakang mobil. Jadi hoodie-hoodienya itu kami letak di bagasi. Kalian pernah kayak gitu juga tapi hanya beberapa kali gitu kan, karena kan kami juga harus ada kegiatan yang lain, jadi nggak bisa seterusnya kayak gitu. Jadi lebih milih ke acara tempatnya itu ke rumahan aja gitu. Baru kalau biaya variabel per hari itu kalau minuman, makanan, plastik besar, plastik kecil, ini bukan
harus tiap hari mengeluarkan 100.000 ya, enggak sih. Kalau plastik besar plastik kecilnya masih ada, kami nggak mengeluarkan. Kalau minuman dan makanan kan kami sering di rumah, kecuali kayak kami kemarin pergi ke yang buatnya itu di mobil, nah, barulah itu pakai makanan minumannya kan. Oke, untuk daftar harganya, yang pertama itu hoodie itu sekitaran 60.000 sampai 150.000 kan. Tapi ada hoodie yang kami jual itu nyampe 200 sampai 300 juga, tergantung mereknya. Tapi jarang kami jual itu, kecuali orang ada mau minta, karena sasaran kami itu kan anak-anak muda yang uangnya cukupnya segitu, gitu kan. Kalau crew neck dia kisarannya 40.000 sampai 100.000. Kalau kaos dia 35 sampai 80.000, celana 50.000 sampai 140, waistbag 100 sampai 150, topi 60.000 sampai 130, sepatu 150 sampai 300. Oke. Saya ulangi sekali lagi bahwasannya ini yang bermerek. Rata ini yang bermerek dan bahannya bagus. Oke. Selanjutnya itu adalah pendapatan. Pendapatan di sini tidak menentu. Terkadang target penjualan kami di Kedan itu setiap harinya ialah Rp500.000. Oke, sumber dananya. Awal memulai kami ini sumber dana dari saya itu hanya 20%, dan lebih banyak itu dari rekan kerja saya, 80%. Karena memang idenya dari saya, tapi dia yang mampu menjalankan. Seperti itulah awalnya pembentukan dari usaha kami. Oke, kita sekarang tahap kesimpulan. Kesimpulannya untuk saya gitu kan, usaha saya dan dia lah, usaha ini dapat terus berkembang dan terus berkembang pesat menjadi salah satu thrift shop terbaik dan maju. Baru usaha ini juga bisa memberikan lapangan kerja, menjadi suatu usaha yang memberikan penghasilan yang tetap. Gitulah. Baru untuk yang lainnya, prospek usaha ini cepat dan berkembang di pasaran serta dapat dijadikan sebagai prospek dengan keuangan yang cukup di masa yang akan mendatang. Semoga thrift ini masih banyak diminati ya kan. Oke, terima kasih. Ini adalah testimoni dari beberapa pelanggan yang sudah pernah beli dengan kami. Ini gambar yang pertama, ini dia udah memakai baju TD dari kami. Ini adalah pembelian dari Jakarta, dia membelikan hoodie Veltex Dikis. Ini adalah pembelian hoodie juga, ini juga pembelian hoodie. Begitulah contoh dari testimoni kami. Oke, ini adalah beberapa link Instagram, bukan link sih, nama-nama Instagram, Facebook, Shopee kami, link Shopee, link Lazada kami. Boleh dicatat, diikuti ya kan, mana tahu ada minat, boleh. Oke, terima kasih. Yuk mulai usaha. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.